I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manga Wistoria. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Oh iya, Mimin lupa bilang, yang rilis itu kan versi bahasa Inggris. Jadi Mimin mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian translate. Karena jujur aja bahasa Inggris Mimin tuh nggak terlalu bagus. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, scene pun kemudian berpindah ke ruangan Will dan juga Rihanna. Kita diperlihatkan Will dan Rihanna yang saat itu sedang bersama. Mereka pun saat itu mengobrol satu sama lain tentang apa sebenarnya tujuan dari pihak musuh itu. Di momen ini, Rihanna pun terus menanyakan kepada Will, apa maksud perkataanmu Will? Jadi itulah tujuan dari pihak musuh. Will yang mendengar ucapan seperti itu dari Rihanna pun langsung membenarkannya dan bilang kepada Rihanna, itu benar Rihanna. Jadi pada awalnya, aku mulai berpikir bahwa rencana Gothia adalah untuk menghilangkan para Madhya Vander. Dan aku juga mulai berpikir bahwa tujuan mereka adalah untuk menghancurkan langit palsu yang merupakan penghalang besar yang saat ini melindungi umat manusia. Tapi jika kita terus memikirkannya baik-baik, mereka pasti akan harus mengeluarkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Karena kan tentu aja, para Madhya Vander itu nggak akan mudah untuk ditaklukkan. Tapi lihatlah baik-baik, jika kita melihat dari wilayah menara ini. Wilayah ini adalah ujian hambatan yang bisa mencegah mereka untuk mencapai hal itu. Coba pikirkan ini Rihanna, biasanya Elfie dan para Madhya Vander lainnya akan berada di puncak menara. Tapi di sekitaran waktu ini, mereka datang untuk menonton para pendaftar baru di setiap faksi. Kemungkinan besar mereka memiliki tujuan lain. Mendengar ucapan seperti itu dari Will, Rihanna pun saat itu mengungkapkan, aku melihat masih ada begitu banyak percobaan untuk membunuh mereka semua. Mereka tidak akan bisa melihat tongkat cahaya, apalagi berinteraksi dengan dia. Bahkan sihir boneka yang paling kuat tidak bisa menempatkan seorang penyihir pada posisi untuk membunuh seorang Madhya Vander. Itu adalah masalah yang lebih besar dari sekedar pertarungan, ucap Rihanna kepada sosok Will. Will yang mendengar ucapan seperti itu dari Rihanna pun langsung mengatakan, sepertinya penyihir yang kita lawan waktu itu pernah mengatakan bahwa dia tidak bisa mengubah orang yang lebih kuat daripada dia menjadi boneka, bukan? Itu berarti ada banyak penyihir-penyihir kuat di menara ini yang tidak bisa dikendalikan, termasuk para Madhya Vander, bahkan Guilford, dan juga yang lain juga tidak akan bisa dikendalikannya. Yang bikin Rihanna pun saat itu membenarkannya. Itu memang benar, jika apa yang dia katakan itu benar, maka itu berarti Gothia tidak punya cara untuk mendapatkan puncak menara. Mendengar ucapan seperti itu, Will pun kembali mengatakan, tapi jika yang disebut pengkhianat itu adalah salah satu dari Madhya Vander atau seorang ajudan juga, maka ceritanya akan berbeda. Apa yang harus kita lakukan jika kita harus melawan mereka? Rihanna yang mendengar ucapan kayak gitu dari Will pun langsung mengatakan, lebih baik jangan pernah memikirkan skenario terburuk seperti itu Will. Bagaimanapun, insiden Terminaria akan menjadi faktor penyebab semua ini. Bahkan kali ini aku merasa bahwa tujuan musuh pada dasarnya berbeda dengan peristiwa Terminaria sebelumnya. Mereka memiliki tujuan lain juga. Di momen ini, Rihanna pun saat itu mengingat perkataan Seth sebelumnya dan mengatakan di dalam hatinya, dia saat itu pernah mengatakan bahwa para pengkhianat di antara kalian berdiri di hadapan kalian, tetapi sudah terlambat bagi kalian untuk melakukan apapun. Dia bilang dia ingin menghancurkan gerbang penarik itu. Misalkan saja itu agak berbeda dengan menghancurkan penghalang. Apa tujuan utama mereka sebenarnya? Semua diskusi yang kami lakukan saat ini bahkan masih tidak bisa menentukan tujuan sebenarnya dari pihak musuh. Tetapi tidak peduli berapa banyak boneka yang diperoleh oleh penyihir itu, peluang untuk membunuh Madhya Vander tetap sangat tidak mungkin.
Karena Magia Vander tidak mungkin ditaklukkan semudah itu. Mungkin mereka tidak mengejar para Magia Vander, tapi mengejar sesuatu yang lain. Tapi apa itu sebenarnya? Ucap Rihanna di dalam hatinya sambil membayangkan sosok Will. Beberapa saat setelah kejadian itu, Shin pun kembali menampilkan Guilford yang saat itu telah menjelaskan kepada semuanya. Dari kejadian ini kita mengetahui bahwa obrolan Will dan juga Rihanna bukan terjadi tepat setelah pertanyaan yang dilancarkan oleh Olgan sebelumnya. Tapi itu ternyata merupakan flashback tentang kejadian sebelumnya, di mana Will dan Rihanna saat itu sedang berdiskusi. Dan ayo kita lanjutin aja momen saat ini. Guilford saat itu mengatakan kepada semua orang, sekarang mari kita lihat bagaimana kalian semua bekerja sama dengan anggota terbaru dari faksi kami. Tunjukkan kerja sama tim yang sangat baik kepada kami. Di momen ini, naga petir itu pun saat itu mulai mengarah ke arah mereka semua. Real dan juga Rihanna yang melihat kejadian itu pun benar-benar terkejut. Bahkan saat itu Nanaru yang melihat kejadian itu pun langsung mengatakan, jadi kita akan melawannya. Penjaga lantai keempat, Zokto Nia Asla. Sedangkan Milia yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Nanaru pun juga ngungkapin, itu memang sangat luar biasa. Dan ayo kita langsung melesat. Beberapa saat setelah kejadian itu, Olga, Nanaru, dan juga Milia pun langsung melesat untuk mengalahkan sosok naga itu. Shin kemudian berpindah ke tempat lain. Sejujurnya Mimin nggak tahu ini flashback atau kejadian yang akan datang, karena saat itu nggak dijelasin sama sekali dalam ceritanya. Tapi di momen ini kita diperlihatkan Will yang saat itu sedang bertarung dengan sosok Zeo. Zeo saat itu melesat ke arah Will dengan sangat cepatnya dan mengatakan kepada Will kalau pergerakannya itu sangat lambat. William melihat pergerakan dari Zeo itu pun langsung berusaha untuk menghindarinya. Tapi karena saat itu serangan dari Zeo terlalu cepat, Will pun terkena pukulan dari Zeo yang membuat tubuhnya pun saat itu terpental dengan sangat jauhnya. Zeo yang melihat kemampuan dari Will yang saat itu semakin setengah-setengah pun langsung marah dan bilang, kenapa kau lebih lunak daripada biasanya? Apa yang terjadi padamu sialan? Will yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Zeo pun langsung meminta maaf. Maafkan aku Magia Vander Zeo. Di dalam hatinya dirinya mengatakan, sesi-sesi pertarungan dengan Zeo ini benar-benar sangat gila. Aku sudah melalui banyak sekali pertarungan, tapi bahkan aku masih tidak bisa menyerangnya dengan satu serangan pun. Tidak ada pilihan yang bisa aku lakukan. Melukainya tetap saja sangat mustahil. Bahkan beberapa saat setelah kejadian itu, Will terus mengatakan di dalam hatinya, Zeo terlalu cepat. Dia juga sangat kuat, tapi saat ini benar-benar ada sesuatu yang mengganggu pikiranku juga, yang membuat diriku tidak fokus sama sekali. Will pun terus mengatakan di dalam hatinya, saat pertempuranku waktu itu, aku menyadari ada seseorang yang sedang menonton kami. Dan siapapun itu, mereka menggunakan mantel kulit yang sangat aneh. Dan hal lain yang membuatnya semakin mustahil bahwa mereka mampu menyembunyikan keberadaan mereka dari hidung dan pencarian sosok Rihanna. Bukankah itu sangat aneh? Apakah mereka juga merupakan agen dari Gothia? Apakah mereka waspada karena kita hampir mengungkap semua kebenaran yang mereka lakukan? Will di dalam hatinya terus melanjutkan perkataannya sambil memandang sosok Zeo. Tapi siapapun pengkhianat itu, aku tidak bisa merasakan mata mereka pada saat ini. Apakah itu karena aku takut kepada Zeo? Atau karena para pengkhianat ini memiliki kerjasama yang lebih baik daripada orang-orang? Apakah itu benar? Jika seandainya iya, apakah aku mampu menarik batasanku? Aku hanya terdiam di tempat ini selamanya. Jika aku terus seperti ini, semuanya tidak akan ada gunanya. Ayolah Will, kau harus kembali bangkit. Beberapa saat setelah kejadian itu, Zeo pun saat itu langsung berada di hadapan Will sambil bilang kepada Will, hey, apapun yang terjadi, ubahlah isi kepalamu itu. Bukan tentang aku atau dirimu. Ini bukan pertempuran biasa. Singkirkan pemikiran seperti itu. Anggaplah bahwa aku ini adalah musuhmu, dan kau harus bertarung dengan serius melawanku. Apakah kau mengerti sialan? Dia pun saat itu terus memarahi Will karena Will tidak fokus dalam pertempuran. Dari kejadian ini sejujurnya Mimin suka banget sama karakteristik dari sosok Zeo ini. Zeo pun saat itu terus memarahi Will dan bilang,
Will, kau itu punya kebiasaan buruk. Kau berpikir terlalu banyak. Jadilah orang yang lebih bodoh lagi. Kau harus berhenti bertingkah sebagai orang yang pintar. Ingatlah satu hal pada dirimu. Apakah kau tahu siapa dirimu itu? Kau adalah kau, dan aku adalah aku. Aku adalah orang yang merampas semuanya. Dan kau juga harus seperti itu, Will. Kau harus merampas semuanya. Kau mengambil sesuatu dari sekutumu. Kau juga harus mengambil sesuatu dari musuhmu. Kau harus mengambil segalanya dengan kekuatanmu itu. Itulah yang harus kau lakukan dengan pedangmu. Kau harus terus berjuang sampai kau tidak bisa berjuang lagi. Dan menghancurkan binatang apapun yang menghalangi jalanmu. Itulah jalan yang akan kau jalani. Apakah kau mengerti? Will yang mendengar ucapan seperti itu dari Zeo pun benar-benar sangat terkejut, seolah dirinya menemukan tujuan hidup yang baru. Bahkan setelah memberikan tujuan hidup kepada Will, Zeo pun kembali mengatakan kepada Will, dan ketika semuanya sudah kau ambil dengan sangat baik, ketika kau sudah mengambil segalanya, kembalilah datang kepadaku dan tunjukkan pertempuran yang sangat luar biasa, biar aku mengambil semuanya itu darimu. Will yang mendengar ucapan seperti itu dari Zeo pun kemudian mengatakan di dalam hatinya, Magia van der Zeo adalah orang yang sangat menikmati pertempuran. Dia menggunakan kekuatan dengan seluruh jiwanya. Aku mulai semakin kagum dengan dirinya itu. Tapi pada dasarnya, dia itu bukanlah musuhku dan tidak akan pernah bisa menjadi musuhku. Dia ada di tingkat yang sangat berbeda. Di momen ini, Will pun kemudian bangkit setelah perkataan dari Zeo itu sambil mengatakan, Magia van der Zeo yang hebat, ada sesuatu yang perlu aku katakan kepada dirimu. Yang bikin Zeo pun saat itu terkejut. Will saat itu terang-terangan memberitahukan semuanya kepada sosok Zeo terkait tentang Gothia. Yang bikin Zeo pun ngerasa kesal dan bilang, jadi para bajingan Gothia itu menggunakan boneka untuk melakukan pekerjaan kotor seperti itu ya? Aku belum mendengar apapun tentang situasi seperti itu. Sedangkan Will yang mendengar ucapan seperti itu pun kemudian mengatakan, sepertinya ada beberapa mana yang aneh keluar dari sosok Magia van der. Apakah Aaron dan juga Crewel merasa curiga dengan beberapa Magia van der? Namun di sini Zeo pun saat itu mengungkapkan kepada Will, hey, sejujurnya aku tidak peduli dengan semua yang kau lakukan. Proses memata-matai yang kau lakukan dan teman-temanmu itu tidak ada hubungannya dengan diriku. Tetapi, jika kau ingin tahu apa yang diinginkan oleh Gothia sialan itu, aku mungkin bisa memberitahumu. Mendengar ucapan seperti itu, Will pun saat itu menanyakan, apakah kau benar-benar bisa menolongku? Tolong beritahukan itu kepadaku, Magia van der Zeo. Zeo yang mendengar ucapan seperti itu pun mengatakan kepada Will, tentu saja tidak semudah itu. Jika kau menginginkan informasi itu, kau harus datang dan mengambilnya sendiri. Serahkan satu pukulan saja kepadaku, dan aku akan memberikan informasi yang kau inginkan. Buanglah setiap pemikiran tidak berguna di dalam kepalamu itu, dan lawanlah aku dengan serius. Tunjukkan kepadaku seberapa kuat kau sebenarnya, bahwa kita ini adalah saudara. Sosok yang sangat gila tentang kekuatan. Ayolah datang kepadaku, Will. Tunjukkan padaku sekuat apa dirimu itu. Mendengar ucapan kayak gitu dari sosok Zeo, Will pun mengatakan di dalam hatinya, aku merasakan perasaan yang sangat nostalgia ketika instruktur sebelumnya pernah mengatakan hal yang sama pada diriku. Lagi-lagi aku menemukan kekuatan yang sangat kuat di hadapanku yang membuat tekadku mulai goyah. Terakhir kalinya aku dipenuhi oleh rasa takut tentang penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi saat ini aku terasa benar-benar sangat baik. Aku bisa melihat apa yang terletak di luar pilar ini. Tempat selesai ketika aku melewati rintangan ini adalah kekuatan untuk melindungi rekan-rekanku. Semua kekuatan itu akan menjadi milikku sendiri, ucap Will sambil melepaskan kekuatannya itu. Pedang Will pun saat itu mulai berubah, dan Zeo pun saat itu merasa sangat senang dengan pertempuran ini. Dia pun saat itu langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Will. Sedangkan Will yang melihat pergerakan dari Zeo itu pun tetap tidak mau kalah. Dan dua pedang mereka pun saat itu berbenturan satu sama lain. Zeo yang melihat Will bisa mengimbangi kekuatannya itu pun benar-benar merasa sangat senang. Sedangkan Will yang mengetahui kekuatan dari sosok Zeo itu pun mencoba memperkuat kinerja pedangnya itu sambil melancarkan serangan ke arah Zeo.
Tapi serangan dari Will saat itu tidak berhasil mengenai Zeo, dan pergerakan Zeo itu pun semakin lama mulai semakin cepat. Dia pun saat itu tiba-tiba langsung berada tepat di belakang tubuh Will. Will yang menyadari itu pun langsung berusaha menghindari serangan dari sosok Zeo itu. Dan dari kejadian ini, beberapa serangan pun saat itu langsung menghujani seluruh tubuh dari Will, yang bikin Will pun saat itu merasa sangat kewalahan. Dia terus melanjutkan pertempurannya bersama dengan sosok Zeo itu, sambil mengatakan di dalam hatinya, Zeo bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan cara berpikir, karena gaya bertarung Zeo tidak mengikuti pola. Dia selalu berjalan dengan sangat cepat, seperti kilat yang membuat jalan baru pada setiap pergerakannya. Dia tidak pernah menyerang dengan cara yang sama sebanyak 2 kali. Itulah yang membuat aku kesulitan melawannya. Beberapa saat setelah kejadian itu, bahkan Will kemudian melancarkan sebuah tebasan pedang ke arah sosok Zeo. Tetapi serangan itu tidak mengenai Zeo sama sekali. Dan Zeo pun saat itu melepaskan kekuatan yang sangat besar dan menembakkan kekuatan itu ke arah tubuh Will. Ledakan manapun saat itu terjadi yang memaksa Will untuk menangkis serangan itu dengan menggunakan pedangnya. Dari kejadian ini, ternyata ada sesosok orang yang melihat semua pertempuran itu. Ternyata itu adalah Finn. Finn kemudian mengatakan, jadi setiap kondisinya sudah mulai terpenuhi ya. Kalau begitu, akankah dia segera menyadari tentang apa yang harus dia lakukan untuk memperluas kekuatan dari primer miliknya itu? Kita kemudian diperlihatkan Will yang saat itu terhempas dengan kekuatan besar dari sosok Zeo itu. Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Oh iya teman-teman, untuk kelanjutannya itu seperti biasanya, dia membutuhkan waktu yang cukup lama, kemungkinan sampai 1 bulan, atau bahkan terkadang lebih dari 1 bulan. Bahkan tanggal rilisnya juga Mimin nggak tahu pastinya kapan. Karena tanggal rilisnya itu nggak diceritain kayak Kaiju nomor 8. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!